Selamat pagi, apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita memulai materi pelajaran kita untuk hari ini, sebaiknya kamu berdoa dulu ya. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Di tema 4 ini, kita akan belajar tentang kewajiban dan hak. Sebelumnya kita ketahui dulu ya, apa sih itu kewajiban dan hak? Nah, sekarang kita perhatiin ya, pengertian dari kewajiban dan hak. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya, jadi kita akan memperoleh hak setelah kita melakukan kewajiban. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap pakaian. Setiap orang wajib melindungi tubuhnya dengan pakaian. Kita biasanya mendapatkan pakaian dari orang tua. Setiap orang memiliki berbagai jenis pakaian untuk dipakai setiap harinya. Contohnya, pakaian untuk sekolah. Selanjutnya ada pakaian untuk tidur dan ada pakaian untuk bermain. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena memiliki pakaian. Orang tua kita membelikan pakaian yang kita butuhkan. Kita harus berterima kasih karena sudah mendapatkan hak kita. Kamu tentu masih ingat kalimat saran, bukan? Ya, kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, atau anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu masalah. Ingat ya, saran itu berbeda dengan kritik. Kritik adalah menyampaikan dan memberitahu adanya kesalahan yang kita miliki. Sedangkan saran itu tidak. Kalau saran itu memberikan jalan keluar bagi kita, ya. Jadi
Hal yang harus kita perhatikan dalam menyampaikan kalimat saran antara lain, satu, kita harus mengetahui permasalahan terlebih dahulu. Ya, kita harus paham dulu masalahnya itu apa. Ya, jadi kita jangan asal memberikan saran, tapi kita nggak tahu masalah teman kita itu apa. Nah, itu tidak baik ya. Dua, sampaikan bahasa dengan menggunakan kalimat yang sopan dan baik. Ya, jika kita mau memberikan saran kepada orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Ya, yang ketiga, dapat juga ditambahkan dengan argumen atau alasan pendapat yang mudah dipahami. Ya, jadi kalau kita misalnya memberikan saran kepada teman kita, boleh kita memberikan alasan, ya, memberikan alasan kenapa kita memberikan alasan supaya teman kita itu ngerti, oh iya begini masalahnya. Ya, jadi saran diberikan dengan tujuan memperbaiki suatu permasalahan. Nah, dalam menyampaikan saran, kita diperbolehkan untuk menyampaikan alasan yang mudah dipahami. Contoh situasinya, ayah merupakan seorang perokok. Tadi pagi tiba-tiba ayah batuk-batuk. Nah, ini permasalahan. Permasalahannya itu ayah itu suka merokok, seorang perokok. Nah, kebetulan tadi pagi ayah batuk-batuk. Ini masalah ya. Nah, sekarang coba kita memberikan saran. Apa saran kita? Ya, boleh saran kita sebaiknya ayah berhenti merokok. Ya, itu saran. Karena rokok sangat berbahaya untuk kesehatan. Nah, ini alasannya. Karena rokok sangat berbahaya untuk kesehatan. Itu merupakan alasan, ya. Jadi kita boleh memberikan saran dengan memberikan alasan juga yang mudah dipahami. Ini dia. Sebaiknya ayah berhenti merokok. Itu saran, ya. Selanjutnya kita beri apa? Tadi kita beri alasan karena rokok sangat berbahaya untuk kesehatan. Kata-kata yang sering digunakan dalam membuat kalimat saran antara lain sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, menurutku, lebih baik, saran saya, usul saya. Nah, inilah yang sering sekali kita jumpai apabila kita memberikan saran ya. Nah, sekarang cermati contoh di bawah ini. Kemudian tentukan kalimat saran yang tepat sesuai permasalahan yang ada. Nah, permasalahannya saat di rumah Budi merasa tidak pernah mengerjakan PR. Budi sering bermain dengan teman-temannya sepulang sekolah. Ini suatu masalah ya. Si Budi itu nggak pernah mengerjakan PR. Dia kebanyakan bermain dengan teman-temannya. Nah, sekarang saran kita terhadap si Budi itu bagaimana? Kamu boleh atau kita boleh mempergunakan kata-kata yang tadi disebutkan ya, sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, menurutku. Nah, kita boleh pilih. Nah, sekarang coba kita pilih ya, kita beri saran dulu ya. Nah, sarannya kita boleh pakai menggunakan kata seharusnya. Seharusnya Budi mengerjakan PR terlebih dahulu sepulang sekolah. Setelah itu Budi berhak bermain dengan teman-temannya di rumah. Itu merupakan kalimat sarannya. Jadi kita boleh ya, boleh menggunakan kata seharusnya, boleh juga kita menggunakan kata sebaiknya ya. Selanjutnya, coba perhatikan kembali contoh berikut ini. Permasalahannya, pulang sekolah Lani sangat lelah. Ia tidur siang tanpa berganti baju. Nah, ini masalahnya. Sekarang coba kita berikan saran kepada Lani. Sarannya, seharusnya Lani mengganti baju seragam sebelum tidur agar baju seragamnya tidak kusut.
Nah, sekarang tugas kerjakan dari buku cetak halaman 15. Buat di buku PS kamu ya. Membandingkan dua bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membuat kemungkinan operasi bilangan cacah. Perhatikan soal di bawah ini. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktu belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Nah, sekarang coba perhatikan tabel. Tadi jumlah hari belajar itu ada 365. Siti belajar di sekolah dan belajar di rumah juga. Nah, perhatikan contohnya ya. Hari belajar di sekolah ini ada 250. Sedangkan hari belajar di rumah itu ada 115. Nah, boleh langsung kita jumlahin ya. 250 ditambah 115 hasilnya 365 ya. Jadi hasilnya itu harus 365. Nah, bagaimana kalau di setiap soal berikutnya ini bilangannya belum berisi? Caranya bagaimana? Nah, coba kita buat ya. Di bilangan pertama kita boleh isi 200. Ya, 200. Bagaimana caranya supaya bilangan kedua ini berisi? Nah, caranya kita melakukan pengurangan. Bilangan hasilnya 365 dikurangi dengan bilangan yang pertama. Ya, nih, 365 dikurang 200. 6 dikurang 5 sama dengan 5. 6 dikurang 0 sama dengan 6. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi bilangan yang kedua ini hasilnya 165. Nah, sekarang mari kita jumlahin ya. 200 ditambah 165 hasilnya 365 ya. Jadi hasilnya harus 365. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita buat angkanya 265 berarti 365 dikurang 265 ya. 5 dikurang 5 sama dengan 0. 6 dikurang 6 sama dengan 0. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi hasilnya 100. Jadi di bilangan hasil hari belajar di rumah itu ada 100. Ya, kita jumlahin 265 ditambah 100 sama dengan 365. Nah, selanjutnya bilangan berapa lagi yang mau kita tulis? Ya, bilangan 240. Ya, berarti jumlah bilangan ya atau bilangan hasilnya dikurangi dengan bilangan yang pertama. Jadi 365 dikurang 240 ya. 5 dikurang 0 sama dengan 5 ya. 6 dikurang 4 sama dengan 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi untuk bilangan yang kedua itu 125. Nah, boleh ya boleh kita balikan ya. Nih, misalnya kalau di sini 225 ditambah 240 sama ya caranya ya. Berarti 365 dikurang 125 sama dengan 240.
Pelatihan soal. Nah, sekarang perhatikan soal lagi ya. Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 4. Panen terakhir Ayah Dayu memanen 1000, 1200, 1300, 1500 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah. Sebagian lagi dijual ke pasar. Tuliskan beberapa kemungkinan kentang yang dijual dan yang disisihkan untuk di rumah. Nah, sekarang kita akan mencari beberapa kemungkinan kentang yang dijual dan yang disisihkan di rumah ya. Perhatikan tabel. Tabel ini ada banyaknya kentang yang dijual dan banyaknya kentang untuk di rumah. Sedangkan jumlah kentangnya itu ada 1000, 1200, 1300, dan 1500. Nah, ingat ya, untuk cara pengerjaannya itu kita kurangin ya. Nah, sekarang kita tulis bilangannya pertama. Banyaknya kentang yang dijual, berapa bilangan yang harus kita tulis? Terserah kamu ya, kamu mau tulisnya berapa. Misalnya di sini kita tulis 200. Jadi untuk mencari kentangnya yang untuk di rumah, kita lakukan pengurangan ya. Kita lakukan pengurangan ya, 1000 dikurang 200. 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 2 ya, 2. Nggak bisa ya, 0 dikurang 2 nggak bisa, langsung aja 10 dikurang 2 sama dengan 8. Jadi di sini 800. Jadi sekarang kita jumlahin, 200 ditambah 800 sama dengan 1000. Nah, sekarang di sini sekarang berapa tambah berapa yang hasilnya 1200. Kita boleh tulis di sini ya. Kita boleh tulis di sini 1000. Nah, sekarang kita kerjakan ya. 1200 dikurang 1000. 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 0, 0, 2 dikurang 0 sama dengan 2, 1 dikurang 1 habis. Jadi nggak usah kita tulis. Nah, sekarang kita tulis di sini 200. Nah, sekarang 1000 ditambah 200 sama dengan 1200 ya. Sekarang kalau di sini kita tulis 800. Nah, sekarang kita langsung aja 1300 dikurang 800. 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 0, 0, 3 dikurang 8 nggak bisa, berarti kita pinjam sebelah. Langsung aja 13 dikurang 8 sama dengan 500 ya. Jadi di sini kita tulis 500. Jadi 800 ditambah 500 sama dengan 1300. Nah, sekarang kita tulis lagi di sini berapa? Ya, kalau di sini 1200. Langsung aja ya. 1500 dikurang 1100. 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 0, 0, 5 dikurang 1 sama dengan 4, 1 dikurang 1, 0. Jadi kita nggak usah tulis, berarti di sini 400. 1100 ditambah 400 sama dengan 1500 ya. Jadi kita lihat dulu hasilnya berapa ya. Tidak boleh lebih dari hasilnya. Nah, sekarang tugas dari buku cetak halaman 23. Bernyanyi dengan baik. Bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Ada beberapa cara agar kita bisa bernyanyi dengan baik dan indah. Duduk atau berdirilah dengan nyaman. Yang kedua, perhatikan lagu yang akan dinyanyikan. Yang ketiga, bernyanyilah dengan suara lembut namun terdengar. Dan yang terakhir, yang keempat, jika bernyanyi secara berkelompok, lakukanlah dengan kompak. Nah, sekarang cobalah bernyanyi dengan suara lembut seperti berbisik. Atau suara normal dan keras, manakah yang lebih bagus menurutmu? Bernyanyi sambil bertepuk tangan. Nyanyikanlah lagu berikut sambil bertepuk tangan. Perhatikan juga irama pada lagu. Nah, di sini ada lagu
jika ibuku tua nanti. Ya, kamu dapat menyampaikan rasa sayangmu dengan bernyanyi. Jika ibuku tua nanti, mari dengarkanlah lagu tersebut. Nah, bagaimana perasaanmu mendengarkan lagu ini? Seneng ya? Nah, sekarang tugas kamu boleh menyanyikan lagu ini dan kamu buat video ya. Hasilnya kamu kirim ke Miss ya.
Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Setiap tugas yang diberikan, kamu boleh langsung kerjakan ya. Terima kasih.